Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan review jurnal beberapa jurnal dengan judul Pengaruh Biokompos dengan Jamur Trichoderma sp di berbagai tanaman. Dengan anggota Risma Ristanti dengan MPM 7, Yustia Vidyasari dengan MPM 15, Diah Ayu Widiana Titi dengan MPM 20, Claudia Ayu Septa Nuansa dengan MPM 28, Lintang Denalin dengan MPM 37. Biokompos adalah kompos yang diproduksi dengan bantuan mikroba lignoselulotik yang tetap bertahan di dalam kompos dan berperan sebagai agensi hayati pengendali penyakit tanaman dan agensi pengurai bahan organik. Salah satu mikroba yang terbukti mampu menghancurkan bahan organik dalam waktu yang relatif singkat adalah jamur Trichoderma spp. Selain mampu bertindak sebagai agen dekomposer, jamur yang terkandung pada biokompos tersebut dapat memberi pengaruh positif bagi tanaman antara lain meningkatkan kesehatan tanaman, mempercepat umur berbunga, dan membantu tanaman dalam proses pertumbuhan. Selanjutnya, keunggulan yang dimiliki kompos Trichoderma sp antara lain mudah diaplikasikan, tidak menghasilkan racun atau toksin, ramah lingkungan, tidak mengganggu organisme lain, terutama yang berada di tanah, serta tidak meninggalkan reduksi di dalam tanaman maupun tanah. Untuk penggunaan biokar dan biokompos dapat menjadi salah satu solusi untuk penambahan bahan organik dalam budidaya kedelai. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu Trichoderma sp sebagai agen biokontrol penyakit tanaman. Trichoderma sp ini merupakan agen biokontrol yang paling umum digunakan untuk melawan spektrum luas patogen. Biasanya akan menjadi habitat utama jamur, terutama di sepanjang permukaan akar dan di bawah lapisan terluasan akar. Kemudian mekanisme yang biasanya dilibatkan adalah antibiotik, mikroparasitisme, kemudian persaingan nutrisi, dan juga stimulasi resistensi sistematik pada tanaman. Next. Selanjutnya ada Trichoderma sp sebagai agen dekomposisi alami. Kombinasi mikroorganisme seperti Therium dan Pernocyte Cyrosporium diinokulasi dalam kompos pomase zaitun efektif memecahkan selulosa dan lignin hanya dalam 50 hari. Selain itu, dua kombinasi jamur ini secara cepat mempercepat laju dekomposisi dengan mendegradasi 71,9% lignin dan 59,25% selulosa setelah 30 hari. Trichoderma sp ini terbukti dapat meningkatkan laju pembusukan yang menyebabkan tingginya ketersediaan unsur hara dalam tanah yang dimanfaatkan oleh organisme. Dekomposisi ini merupakan proses biologis untuk mendegradasi dan memecahkan bahan organik menjadi partikel yang lebih kecil yang dapat digunakan oleh organisme lain. Seperti di gambar terlihat daur hara yang dapat dicapai dengan peranan yang dimainkan oleh pengurai dalam mengembalikan unsur hara dari bahan organik mati kembali ke dalam tanah. Nantinya nutrisi ini akan digunakan oleh tanaman untuk melakukan fotosintesis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria. Baik, selanjutnya yaitu Trichoderma sp sebagai degradasi kualitas tanah terkait dengan penggunaan nitrogen sintesis.
Pertumbuhan tanaman dan hasil panen sayur lebih baik menggunakan perawatan bioorganik yang diperkaya dengan Trichoderma sp. Penambahan Trichoderma sp secara signifikan meningkatkan potensi peningkatan tingkat trafikasi, tetapi menurunkan emisi N2O yang mungkin telah mendorong penurunan N2O hingga N2 atau dinitrogen. Trichoderma sp menghasilkan fitonutrien mirip auksin dan beberapa unsur hara yang sedikit larut, sehingga mendorong perkembangan sistem perakaran tanaman dan penyerapan unsur hara tanah. Pupuk bioorganik dengan pertambahan Trichoderma sp yang juga dapat mempertahankan mikrobioma tanah yang lebih beragam dan stabil untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang biokar dan biokompos. Biokar merupakan bahan yang terbuat dari proses pirolisis, bahan organik, dan bila diendapkan di tanah, dapat berfungsi sebagai penyedia karbon tanah dalam waktu yang lama. Dari berbagai hasil penelitian, biokar yang dikombinasikan dengan pupuk juga dapat meningkatkan hara tanah. Di dalamnya yang meningkatkan serapan biota tanah dan nitrogen dan juga fosfor. Selanjutnya yaitu bisa dilihat di situ ada tabel uji aplikasi Trichoderma biokar fermentasi mengenai tinggi tanaman. Tanaman yang digunakan yaitu tanaman kedelai. Dari waktu ke waktu dia mengalami pertumbuhan tinggi yang cukup banyak. Pengaruh biokar berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman kedelai. Biokar dapat berperan sebagai pemicu pertumbuhan tanaman dan menahan unsur hara di dalam tanah agar unsur hara yang ada di dalam tanah tidak mudah hilang dalam proses pencucian di dalam tanah. Dan pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan hasil panen. Biokar fermentasi Trichoderma ini menyediakan kebutuhan hara makro dan hara mikro, mengandung asam humat atau humus yang meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, meningkatkan kehidupan mikroorganisme tanah, dan juga dapat membantu meningkatkan pH tanah. Pemberian biokar juga berpengaruh nyata terhadap jumlah polong yang mengandung kedelai. Tanaman kedelai dengan biokar memiliki jumlah polong paling banyak yaitu 32,82 jumlah polong, sedangkan tanaman kedelai tanpa aplikasi fermentasi biokar, Trichoderma sp, memiliki jumlah polong yang mengandung rendah. Jadi polongnya itu cukup rendah yaitu 30,46 polong. Jadi dengan menggunakan biokar dengan Trichoderma sp, jumlah polong yang dihasilkan dalam tanaman kedelai itu sekali panen yaitu dalam satu genggam itu yaitu 32,82 polong. Sedangkan yang tidak memiliki fermentasi biokar Trichoderma ada sekitar 30,46 polong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses optimal yang efektif untuk pertumbuhan bibit, yaitu pemberian mikoriza pada akar menunjukkan kolonisasi Trichoderma spp 150 spora endomycorrhiza dan 10 gram pupuk kompos, yaitu sebesar 54% sehingga menghasilkan pertumbuhan bibit tanaman sengon dengan rata tertinggi untuk semua parameter. Kompos Trichoderma dapat dikombinasikan dengan mikoriza karena dapat mempercepat pertumbuhan tanaman, perkembangan akar, dan meningkatkan unsur hara. Trichoderma spp mampu meningkatkan panjang akar tanaman, bobot buah, dan bobot kering benih yang dipengaruhi oleh pemberian mikoriza. Pelakuan F10 ml Trichoderma spp, 200 spora endomycorrhiza, dan 10 gram pupuk kompos
menyebabkan penurunan pertumbuhan bibit sengon. Hal ini menunjukkan bahwa kolonisasi yang tinggi tidak bergantung hanya kepada jumlah spora yang diberikan, tetapi juga bergantung pada kemampuan spora untuk mematahkan dormansi dan kemampuan spora untuk melakukan germinasi dan berkoloni dengan inangnya. Pemberian endomikoriza yang terlalu sedikit atau rendahnya kerja endomikoriza dan pemberian endomikoriza yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya kompetisi antar endomikoriza sehingga hasil yang didapat menjadi tidak optimal. Semakin banyak dosis endomikoriza, maka akan terjadinya persaingan untuk berkoloni pada akar tanaman. Selanjutnya kembali ke Yustia. Berikut referensi jurnal yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada diskusi yang mau disampaikan, bisa langsung ke e-learning Unipma. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.